Pemirsa, aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Over Dimension Overloading atau RUU ODOL bergema serentak di berbagai daerah. Pada 19 Juni kemarin, ribuan sopir truk dari Bandung, Trenggalek hingga Surabaya itu turun ke jalan dan memarkir armada mereka di sejumlah titik strategis sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan menyengsarakan para sopir. Nah, aksi ini tidak hanya menyoroti kebijakan odol yang akan diberlakukan penuh mulai 2026, tetapi juga menuntut pemberantasan premanisme di jalan, serta revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan nomor 22 tahun 2009. Lalu apa itu truk odol dan mengapa ini dilarang? Kita lihat pemirsa, bahwa truk odol itu adalah singkatan dari over dimension overloading, yaitu kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi atau muatan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, dampaknya kenapa ini dilarang? Karena truk odol itu membahayakan keselamatan di jalan, merusak infrastruktur seperti jalan raya hingga jembatan. Nah, sehingga pemerintah itu harus menggelontorkan 41 triliun rupiah per tahunnya hanya untuk perbaikan jalan pemirsa. Serta dampak lainnya ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Nah, pemerintah kemudian melarang operasi truk odol untuk mendukung keselamatan, efisiensi logistik dan juga ketahanan infrastruktur nasional. Nah, kemudian disampaikan oleh Korlantas Polri bahwa pelaksanaan program nasional Indonesia menuju Zero Over Dimension and Overloading sejak 1 Juni 2025 dengan 3 level penindakan oleh petugas, yakni ada tahapan sosialisasi, kemudian peringatan dan juga penegakan hukum. Nah, program ini berlaku secara nasional pemirsa dan juga terintegrasi sehingga truk-truk odol itu akan terpantau di berbagai daerah. Dan tentu harapannya di tahap sosialisasi itu segera dilakukan perubahan ke dimensi standar dan tidak mengangkut barang melebihi daya angkutan. Sementara penegakan hukum atau penilangan itu baru akan dilaksanakan pada saat operasi patuh 2025. Pelaksanaannya dari 14 sampai dengan 27 Juli 2025. Nah, berikut kita simak pernyataan Kakor Lantas Polri terkait dengan target penerapan Zero Odol ini. Disampaikan oleh Kakor Lantas Irjen Pol Agus berharap bahwa di masa sosialisasi aturan odol, para pemilik kendaraan itu dapat melakukan normalisasi terhadap kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan atau tidak mengoperasionalkan kendaraan tersebut guna mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas menuju Indonesia Zero Over Dimension and Overloading. Nah, lalu apa saja sanksi hukum bagi pelanggaran odol berdasarkan regulasi terbaru 2025? Kita lihat aturan sanksinya pemirsa. Jadi terdapat 3 macam sanksi. Kita ke sanksi yang pertama dulu ya. Sanksi pertama adalah sanksi pidana untuk over dimension, di mana setiap orang yang memodifikasi kendaraan itu melebihi dimensi pabrik tanpa uji tipe resmi dapat dikenakan pidana penjara hingga 1 tahun. Kemudian ada juga dendanya maksimal 24 juta rupiah. Nah, polisi itu berwenang untuk menyita sementara kendaraan hingga proses pengadilan itu selesai. Nah, sementara itu sanksi pidana untuk overloading. Kita lihat yang kedua, di mana bagi pengemudi atau pemilik yang membawa muatan berlebih di atas toleransi yang ditentukan, itu dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan dan juga denda Rp500.000. Kita lihat ke slide berikutnya untuk sanksi pidana yang kedua. Nah, ini dia pemirsa. Nah, catatan pentingnya dalam revisi 2025 denda untuk overloading kategori lebih dari 20% sampai dengan 50% itu naik hingga 1 juta rupiah dan untuk lebih dari 50% sampai dengan 100% hingga 2 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu sanksi administratif. Kita lihat ke slide berikutnya. Sanksi administratif itu adalah untuk pelanggar odol yang berupa tilang di mana pengemudi menerima tilang elektronik melalui kamera WIM atau Weight in Motion atau Satgas Jalan Raya. Nah, tindakannya itu dilarang melanjutkan perjalanan jika muatan melebihi 20%. Maka kendaraan itu harus membongkar kelebihan muatan di lokasi penilangan. Lalu dikemanakan muatan itu gitu kan yang jadi pertanyaan. Nah, muatan itu nantinya dialihkan ke kendaraan lain hingga sesuai dengan batas yang ditentukan. Maka proses ini juga tercatat sebagai pelanggaran administratif.
Nah, pemirsa, sosialisasi rencana penegakan zero odol ini menuai kritik dari para sopir truk. Tuntutan para sopir truk odol ini ada sebagai berikut, pemirsa, bahwa demo dari Bandung hingga Surabaya, bahwa para sopir truk ini membawa aspirasi yang hampir senada sebetulnya. Dari berbagai daerah itu ada 5 tuntutan para sopir. Di antaranya adalah mereka berharap pemerintah pusat itu benar-benar mendengar jeritan sopir yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi logistik nasional. Namun merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa perwakilan demo Ketua GSJT Angga Firdiansyah itu menyoroti penerapan pasal 277 Undang-Undang LLAJ yang selama ini dirasa tidak adil bagi sopir. Menurutnya bahwa pasal itu hanya mengatur soal perubahan fisik kendaraan, bukan tentang kelebihan dimensi muatan. Tapi justru yang sering ditindak adalah para sopir karena dianggap odol. Dan yang terdampak langsung adalah sopir, sedangkan pihak pengusaha atau penyedia muatan itu tidak pernah tersentuh. Nah, kemudian tuntutan lainnya adalah meminta keadilan dalam penegakan hukum agar tidak hanya sopir yang disalahkan, kemudian menyerukan pemberantasan pungutan liar dan premanisme di jalanan. Ini menjadi poin penting, pemirsa, agar betul-betul ditindak begitu ya, agar tidak menyulitkan bagi para sopir ketika berada di jalan. Kemudian mendesak penyesuaian tarif logistik agar sesuai dengan beban kerja. Nah, pemirsa, persoalan odol ini soal komitmen sebetulnya oleh seluruh pihak termasuk negara. Negara itu harus hadir karena berdasarkan data jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas itu masih sangat tinggi. Di tahun 2024 saja tercatat bahwa sebanyak 26.800 orang meninggal dunia. Jika salah satu penyebabnya adalah kendaraan odol, tentu harus segera ditertibkan karena nyawa tentu lebih penting. Nah, kita harapkan penegakan hukumnya juga benar-benar diimplementasikan agar target zero odol itu menjadi kenyataan.